Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kami mendapat anugerah-Mu untuk bersama-sama merayakan Natal Kristus tahun 2020. Kami percaya situasi apapun, keadaan apapun tidak mengubah penyertaan Tuhan. Karena itu rapi hamba-Mu, umat-Mu yang ada di dalam gedung gereja maupun umat-Mu yang mengikuti live streaming semua media sosial yang digunakan. Berkati semuanya Tuhan, menjadi alat bagi kemajuan Injil Kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dalam Natal GBKP Runggun Rawamangun dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah bagian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat Natal semuanya. Mejua-jua kita kerina. Saya ingin sapa para saitun, terutama yang di rumah, selamat Natal. Bagi para Mamre, Moria, Permata, dan khususnya anak-anak KKR. Saudara-saudara, perayaan Natal tahun ini dialami oleh semua orang percaya di seluruh dunia. Dalam catatan sejarah dunia, pandemi itu berlangsung justru pada setiap 100 tahun satu kali. Ada catatan sejarah dunia. Kita memang tidak minta, tapi itu fakta. Dan kita tahun 2020 kebagian melihat seluruh perubahan gara-gara pandemi. Tetapi saya ingin ingatkan kita, pandemi macam apapun tidak boleh mengendalikan anak-anak Tuhan. Tuhanlah yang mengendalikan bumi ini dengan segala isinya. Mungkin di antara Bapak Ibu, saudara-saudara, tahun 2020 semua rencana kita berubah. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau kita nggak berkunjung ke orang tua,
kita nggak pulang ke kampung, kita dimarahin. Sekarang dilarang berkunjung ke orang tua karena bisa membawa virus. Itu menurut protokol kesehatan dunia. Dulu kalau kita nggak salaman di gereja dianggap tidak sopan. Sekarang nggak boleh salaman. Ibu-ibu kalau ketemu cipika-cipiki, sekarang tidak boleh. Dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang bersatu kita akan mati. Karena ada ancaman virus. Apakah itu rancangan Tuhan? Saya nyatakan hari ini, itu bukan rancangan Tuhan. Tapi kalau pandemi ini berlangsung, alamilah. Sebab Allah yang kita sembah, Allah dalam Kristus, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, lebih luas dalam dari segala apapun yang menimpa dunia. Ingat ketika Allah menciptakan dunia, Dia tidak menyingkirkan gelap. Ketika Allah menciptakan dunia, Dia hanya memisahkan gelap dari terang. Dan ketika Dia berfirman, terang itu jadi. Terang sanggup menguasai kegelapan. Dan kalau kita bisa berefleksi, pandemi yang melanda kita hampir setahun ini di seluruh dunia, seolah-olah sebuah kegelapan. Tetapi justru disitulah terang itu bercahaya. Pembacaan kita, saudara-saudara, memberitahu tentang hal-hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, Allah peduli atas dunia ini. Kenapa Dia peduli? Karena ini karya Dia. Ini ciptaannya sendiri. Allah bertanggung jawab untuk dunia ini dengan segala isinya. Malah Allah bertanggung jawab untuk hidup kita. Ketika Dia mengeluarkan Israel dari Mesir, Allah bertanggung jawab memelihara perjalanan mereka. Pada waktu siang Dia kasih tiang awan untuk melindungi mereka dari panas matahari. Pada waktu malam Dia memberikan tiang api untuk menerangi perjalanan mereka. Pada waktu makan siap roti, daging, waktu haus air keluar dari batu karang. Itulah cara Allah memelihara umatnya, memelihara anak-anaknya dalam situasi padang gurun macam apapun. Dan kita bisa mengatakan bahwa pandemi adalah sebuah padang gurun. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, Allah tidak tertarik dengan situasi apapun. Allah tidak tertarik dengan padang gurun. Tetapi Allah tertarik dengan pribadi-pribadi kita. Allah tertarik dengan setiap orang yang ada dalam perjalanan bersama. Dan karena itu mari kita perhatikan pembacaan kita sebagai pesan Natal. Refleksi kita Natal tahun 2020. Yang pertama, pada zaman dahulu kala, Allah berulang kali bicara dengan berbagai cara. Banyak cara Tuhan menyapa manusia melalui nenek moyang kita, secara khusus melalui para nabi. Nabi dalam perjanjian lama adalah juru bicara Tuhan. Nabi adalah juru bahasanya Tuhan. Nabi-nabi itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat. Baik melalui peringatan-peringatan, melalui khotbah-khotbah, bahkan ada melalui peragaan-peragaan. Lihat saja misalnya Elia.
Dia memperagakan otoritas Tuhan dengan pertandingan yang paling hebat. Tuhan Allah yang hidup. Dia mendemonstrasikan dengan menghancurkan 450 Nabi Baal plus 400 gabungan nabi-nabi Asitoret yang dimiliki oleh roh Isabel. Itu demonstrasi cara Allah menampakkan dirinya, cara Allah menunjukkan pemeliharaannya. Tapi saya mau ingatkan kita, nabi-nabi adalah manusia-manusia yang terbatas. Allah bicara kepada nabi untuk kita umatnya di zaman itu tidak lengkap karena nabi terbatas. Dia bicara kepada nabi dengan pengalaman nabi itu dan keadaan umat di waktu itu. Saya kasih contoh. Ketika Tuhan bicara melalui Nabi Amos, Amos menyampaikan keprihatinan tentang ketidakadilan sosial. Cuma satu poin. Ketika dia bicara melalui Nabi Hosea galau terhadap problem rumah tangga. Hanya itu poinnya. Ketika dia bicara melalui Yesaya, dia bicara tentang kesucian Allah melalui seorang anak darah. Ketika dia bicara melalui Nabi Yeremia, dia bicara tentang rancangan Allah yang hebat. Ketika dia pakai Yehezkel, dia bicara tentang penjagaan umat. Jadi setiap zaman nabi-nabi menjawab kebutuhan umat pada waktu itu. Dan itu cenderung fragmentatif atau fragmentasi. Hanya separuh-separuh. Dan bahkan nabi pun bisa gagal karena manusia biasa. Itu zaman dahulu. Tetapi ayat ini berkata, di zaman akhir ini Allah berbicara melalui anaknya. Kalau zaman dulu nabi itu sahabat Allah. Tetapi melalui Kristus, putra Allah. Yesus tidak hanya bicara kebenaran holistik. Yesus tidak hanya bicara kebenaran yang menyeluruh. Dia tidak hanya menyampaikan kebenaran, tapi dia adalah kebenaran itu. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 dia berkata, akulah kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan oleh karena itu, dalam merayakan Natal tahun ini, kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus memilih jalan yang biasanya ditempuh manusia untuk menolong manusia mengalami kebenaran secara menyeluruh. Sebab Alkitab berkata, hanya kebenaran yang membebaskan kamu, hanya kebenaran yang memerdekakan kamu. Dan yang dimaksud kebenaran itu ialah firman Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia memilih jalan-jalan yang patut kita tempuh. Dia memilih jalan-jalan yang ditempuh manusia. Dia memilih kandungan seorang wanita. Dan dari kandungan wanita lahir setiap generasi baru. Karena itu hormatilah kandungan wanita. Karena Allah meminjam kandungan wanita untuk menyelamatkan dunia. Hari ini mungkin tidak banyak lagi wanita, tidak akan ada lagi wanita yang melahirkan Yesus. Karena Yesus cuma satu. Tetapi wanita-wanita yang percaya sama firman Allah, percaya sama Kristus, dari kandunganmu akan lahir anak-anak yang menyelamatkan setiap generasi di zamannya.
Sehingga anak-anak kita tidak menjadi problem maker dalam masyarakat, tetapi mereka menjadi tanda bahwa pemulihan dunia, pemulihan bangsa, pemulihan kota dimulai karena ada anak-anak ilahi yang lahir dari kandungan seorang wanita. Itulah hebatnya Tuhan memilih cara manusia. Dia menjadi manusia sama dengan kita. Dia lahir di kandang yang hina. Memang di Alkitab nggak ditulis kandang, tapi tempat penginapan. Dia memilih tempat yang hina. Saya mengerti saudara-saudara. Sebab kalau Yesus lahir di istana, kita semua tidak punya kesempatan untuk berkunjung ke istana. Kenapa? Karena masuk ke istana mesti pakai ID card. Harus lapor. Harus ada izin dari pengawal-pengawal istana. Dan nyaris kita nggak mungkin masuk. Siapa kita, siapa Anda masuk ke istana. Tetapi dia memilih tempat yang hina. Supaya engkau punya akses 24 jam satu hari. Untuk berjumpa raja itu. Di dalam kehinaanmu. Dia itu mengunjungi engkau, dia melawat engkau, dia mengubah hidupmu, dan dia mengangkat derajatmu sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi merayakan Natal berarti ikut terlibat langsung di dalam penyertaan Allah, pemulihan Allah, pembebasan Allah. Dan karena itu gereja dipanggil juga untuk menyatakan pembebasan bagi dunia dan sekitarnya. Ketika Yesus lahir, dia menjadi seorang bayi yang seolah-olah tidak bisa bikin apa-apa. Tapi pada waktu itu darah memenuhi Bethlehem. Darah mengalir di Yerusalem. Ada seorang hamba Tuhan berkata, warna Natal bukan warna hijau, bukan warna putih. Warna Natal yang asli, warna merah. Karena waktu Yesus lahir, ada pembantaian massal, darah memenuhi Yerusalem. Anak-anak dibantai oleh raja-raja yang lalim. Mereka menyingkirkan generasi baru. Dengan kekuasaan dan kesombongan mereka, Herodes menyingkirkan semua anak karena merasa tersaingi. Pesan penting buat kita para pria, para mamre, bapak-bapak. Anak-anak kita tidak minta dilahirkan. Tapi ketika mereka lahir, biarkan mereka menikmati sukacita yang hebat. Izinkan mereka bertumbuh dalam kemuliaan Allah. Izinkan mereka bertumbuh dalam firman Allah. Jadikan rumahmu sebagai tempat di mana anak-anakmu bertumbuh. Jadi generasi yang diandalkan Tuhan untuk menyelamatkan setiap generasi di zaman mereka. Mereka layak untuk menerima itu. Saya tadi menyaksikan kolase di TV, di televisi, di siaran langsung kita. Anak-anak kita, mari kita bernyanyi. Walaupun pakai bahasa Karo, ngerti-ngerti dikit lah. Mari kita bersuka cita, ada kabar baik. Biarkan anak-anak mendengar kabar baik dari rumah. Biarkan anak-anak itu mendengar kabar baik dari Tuhan. Di rumah mereka adalah gudang kabar baik. Di rumah mereka ada pemancar kabar baik. Datang dari orang tuanya seperti Yusuf dan Maria, selalu memelihara kabar baik. Sehingga Yesus terus bertumbuh jadi dewasa dan menyelamatkan dunia. Biarkan anak-anak kita, generasi-generasi baru, mereka menikmati kabar baik di rumah, mereka menikmati kabar baik di gereja, sehingga mereka bertumbuh jadi generasi yang diandalkan pada situasi-situasi krisis. Mereka tampil sebagai terang yang menerangi kegelapan dan Kristus dipermuliakan. Itulah ayat 2, dia berkata, Yesus adalah cahaya kemuliaan dan gambar Allah. Dia pakai dua istilah. Istilah yang pertama, cahaya kemuliaan, sinar kemuliaan. Dia menyinari kegelapan. Tapi gambar dan rupa Allah, dia bicara tentang karakter Allah. Jadi ada dua istilah yang dipakai di sini.
sinar, dan karakter. Kristus adalah sinar Allah, kemuliaan Allah, glory of God. Tetapi juga dia punya karakter Allah yang memilih, menyelamatkan manusia, penuh dengan kasih yang hebat. Tetapi saudara-saudara, dia berkata kemudian, tetapi firman itu menopang segala yang ada di bumi. Anak-anak kita, anak-anak KKR mungkin di sekolah, mungkin ibu guru atau bapak guru pernah mengajarkan bagaimana dunia berputar. Ibu gurunya pakai bola dunia. Kemudian ada satu alat kecil kayak pentil, hanya diletakkan di bola dunia itu, bolanya berputar. Padahal yang menopang dia itu semacam jarum kecil. Nah, semacam jarum kecil itu yang disebut firman menopang segala sesuatu. Karena firman menopang dunia. Dunia ini roboh, dunia ini runtuh, dunia ini hancur jika firman tidak menopangnya. Hidup kita juga akan hancur, gereja akan berantakan kalau tidak ada firman. Karena firman itu yang menopang segala yang ada di bumi. Karena itu, jadikan firman sebagai kekuatan hidup kita. Rasul Paulus berkata dalam jemaat di Roma, Roma pasal 1 ayat 16, aku punya keyakinan yang kokoh, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Biarkan firman itu berotoritas dalam hidup kita. Firman itu berkuasa dalam rumah tangga kita. Firman itu berkuasa di gereja. Firman itu berkuasa di tempat-tempat di mana kita diutus. Karena firman yang menopang. Saudara bisa bayangkan kalau pentil itu atau jarum kecil itu tidak ada, maka bola dunia itu tidak akan berputar sebagaimana mestinya. Dan firman itulah penopang utama. Karena itu saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa prinsip yang juga menjadi pegangan kita, terutama di dalam Natal dan memasuki akhir tahun ini. Yang pertama, kemuliaan Allah itu milik Yesus. Yang pertama. Dan kemuliaan itu ditandai dengan pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib. Sejak di Bethlehem, tempat yang hina, dalam seluruh pelayanannya, sampai di atas kayu salib yang juga hina, kemuliaan Allah bersinar bagi dunia. Melalui salib itu, dunia diselamatkan. Yang kedua, dia naik duduk di sebelah kanan Allah, bukan untuk menjadi hakim. Nanti dia datang begitu jadi hakim. Dia naik duduk di sebelah kanan, menjadi pembela, menjadi perantara bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi kita dan orang tua kita. Semua orang percaya, dengar, Yesus di sebelah kanan punya otoritas untuk membela kita ketika kita berhadapan muka dengan Bapa. Yang ketiga, Allah begitu kreatif. Dia memilih untuk menebus karyanya. Seburuk-buruknya hidup kita, sehancur-hancurnya hidupmu, dengar saya beritahu, Yesus menebus engkau. Ada di Brasil sebuah kota kecil namanya Belo Horizonte. Di dalam gedung museum itu ada sebuah lukisan yang begitu indah. Dari luar kelihatannya begitu indah, megah, sangat mengagumkan. Tapi begitu didekati, ternyata lukisan itu dibuat dari barang-barang bekas. Ada aki bekas, ada pecahan botol, pecahan gelas. Semua barang-barang bekas yang sudah dibuang, dipungut oleh seorang seniman yang hebat, seorang pelukis yang hebat. Kemudian dia rancang itu lukisannya begitu indah, seperti sebuah gedung gereja. Saya mau beritahu saudara-saudara,
hidup kita dalam keadaan apapun termasuk pandemi. Ada yang kena PHK, ada yang kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan mata pencaharian. Semuanya kita alami, bukan hanya Anda sendiri. Tetapi saya beritahu saudara, hidupmu tetap dihargai Tuhan. Hidupmu tetap ditebus oleh Kristus. Itulah kemuliaan tindakan Allah. Yang keempat, Allah memelihara kita. Pemeliharaannya bukan hanya setiap pribadi, tapi pemeliharaannya untuk komunitas. Karena itu saudara-saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini, ahli siapapun, para pemimpin dunia, termasuk WHO sendiri, sebagai ahli untuk mengenal pandemi ini, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan pandemi ini berakhir. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan virus ini berakhir. Dan karena itu, kita tidak punya kesempatan untuk menyalahkan siapapun. Tapi ada kesempatan buat kita untuk tetap memandang kepada salib itu. Tetap memandang pada Kristus yang menopang segala sesuatu. Bangun hubungan rumah tangga dengan kuat dan firman-Nya. Gereja menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung. Ada live streaming, ada Zoom, ada semua jenis teknologi yang ada di zaman kita sekarang ini. Gunakanlah dengan baik untuk membangun persekutuan yang kuat. Berharap untuk pandemi berakhir, yes, saya juga sebagai pendeta juga berharap pandemi itu berakhir. Tapi Anda tidak bisa mengendalikan apa-apa, kecuali Anda bisa datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya, membangun persekutuan yang kuat. Dan karena itu di rumah-rumah kita, anak-anak yang malas beribadah, pria-pria malas beribadah, saya mau beritahu saudara, beribadahlah kepada Tuhan, bangun persekutuan yang kuat, karena Tuhan melindungi persekutuan kita. Dia tidak hanya mati untuk satu orang, tapi dia mati untuk gereja. Tingkatkan penggunaan teknologi kita. Kalau dulu kita bangun gedung gereja yang megah, tidak banyak orang masuk. Sekarang karena pandemi, kita nggak masuk gereja, orang mulai marah-marah. Dulu gereja bagus, semuanya bagus, nggak datang. Main catur terus, di rumah kopi terus, mancing terus, malas ke gereja, bangun kesiangan. Sekarang pandemi, orang nggak boleh ke gereja, dia malam protes majelis, kok nggak ke gereja? Gaya. Hentikan semua biaya yang tidak penting. Naikin wifi-nya di rumah. Perbaiki handphone yang jadul-jadul itu. Itu kebutuhan kita, saudara-saudaraku. Bapak-bapak, hentikan rokokmu. Hentikan minuman-minumanmu. Siapkan fasilitas yang memadai. Biar anak-anak kita mengalami Tuhan. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Saya percaya pandemi akan berakhir, tapi tidak tahu kapan. Tapi kita persiapkan mereka ketika mereka bekerja, mereka menjadi dewasa, mereka menceritakan keajaiban Tuhan. Di saat kritis itulah mereka mendapatkan pelajaran yang berharga dari Tuhan melalui penyediaan fasilitas oleh para orang tua. Saya sebelum pandemi, itu 1 minggu beli buku bisa 5-6 buah. Bukunya mahal-mahal pula. Sudah hampir 11 bulan. Saya cuma beli 2. Kenapa? Bukan gak ada uangnya. Tapi ada kebutuhan yang lebih penting di situasi pandemi. Tingkatkan fasilitas teknologinya. Itu kebutuhan real kita. Jangan anggap remeh. Ibu-ibu di rumah,
kurangi nonton drakor, drama Korea. Sekarang drama Korea nggak pakai masker. Itu rekaman sebelum pandemi. Tingkatkan apa? Waktu untuk bersaat teduh. Izinkan anak-anak kita mengalami firman Tuhan dari orang tuanya. Guru-guru KKR-nya terbatas. Apalagi wifi-nya kecil, MBP-nya kecil. Mereka punya data suka habis. Biasa guru KKR kalau nggak bisa ngajar. Kenapa kak? Wifi-nya down padahal datanya habis. Kalau gitu orang tua lah yang mengajarkan firman buat anak-anak kita. Amin. Amin. Gereja siapkan fasilitas yang memadai. Itu kebutuhan real. Karena Tuhan punya cara rahasia untuk memasuki bait setiap orang. Tuhan punya cara rahasia untuk menjumpai setiap orang dengan berbagai pola. Di zaman dulu melalui para nabi, firman dan peragaan. Di zaman sekarang kita mengalami Tuhan melalui Zoom online, melalui Google Meet, melalui live streaming, YouTube, Facebook, semua fasilitas yang tersedia. Jangan biarkan dunia pakai untuk merusak manusia, tapi biar gereja pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena firman itu menopang segala yang ada di bumi. Yang keenam, yang kelima, Yesus melakukan karya penebusan. Dia bayar lunas, sempurna. Dan yang keenam, Yesus patut mendapat puja-puji secara terus-menerus karena dia duduk di tahta kerajaan Bapa. Karena itu, saya ingin manfaatkan Natal ini untuk bicara buat GBKP Runggun Pasar Minggu. Rawamangun. Tadi malam saya khotbah Natal di Pasar Minggu. Diberkatilah Pasar Minggu. Malam Natal dengan Pasar Minggu. Hari ini Natal dengan Rawamangun. Sekali lagi GBKP Runggun Rawamangun. Pertama, jangan anggap remeh COVID. Jangan anggap remeh protokol kesehatan. Pak, tapi kan kita percaya Yesus. Kenapa mesti pakai masker? Saya mau beritahu, Tuhan jaga kita. Tapi Anda mesti jaga dirimu. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Ada satu bapak, saya nggak mau sebut marganya. Karena marganya itu cukup populer di sini. Dia batuk-batuk. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan aku ini batuk terus. Bagaimana supaya aku sembuh? Saya tanya dia, Bapak merokok enggak? Merokok, istrinya langsung bilang, Pak itu bukan merokok Pak. Itu kereta api tahun 42. Asapnya keluar terus. Saya bilang, Pak mohon maaf. Cara menghentikan batuk bukan doa. Tapi apa Pak? Stop rokok. Itu cara untuk menghentikan batuk. Waduh Pak Pendeta, tapi ini kan sudah biasa. Jangan bawa kehidupan lamamu untuk mengatur firman Allah. Jadi apa? Jaga kesehatan kita. Pakai masker ini bukan karena peraturan pemerintah. Ini bukan karena protokol kesehatan. Tapi pakai masker sebagai respons kita untuk tunduk dan taat pada value bersama, nilai bersama. Gereja mesti menjadi teladan, gereja menjadi terang untuk mempraktekkan segala sesuatu bagi keselamatan bersama. Jangan anggap remeh. Karena itu pakailah masker dimanapun, kapanpun. Cuci tangan. Bapak-bapak orang Karo itu kalau makan BPK itu begini dia. Habis itu kipas-kipas begini.
Orang di sebelah kena itu. Saya pernah itu makan sama beberapa itu di Kaban Jahe itu. Waduh, cuci tangan. Mestinya habis cuci tangan dilap. Enggak, dia cuci tangan dia waduh, kena semua. Saya bilang kita udah dibaptis dulu, kenapa kamu baptis kita lagi di BPK ini? Cuci tangan menurut protokol itu air mengalir. Enggak ada yang berat, saudara-saudara. Itu pun untuk kesehatanmu dan keluargamu. Dan juga untuk komunitas masyarakat kita. Jangan sampai gereja menjadi klaster untuk menyebarkan virus. Gereja mesti menjadi berkat, keluarga-keluarga jadi berkat buat orang lain. Kalau ada anggota jemaat kita yang kena karena di kantor dan lain-lain, itu di luar otoritas kita. Tetapi di rumah kita, di keluarga kita, di gereja kita, mesti menjadi teladan. Terang itu bersinar di tengah-tengah kegelapan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, jangan bertanya kenapa gelap, tapi carilah kenapa terang tidak ada. Di manakah terang itu? Jaga jarak. Boleh jaga jarak sama orang lain. Tapi suami istri, jangan jaga jarak. Nanti lama nundanya. Bulangnya perlu cucu, jangan jaga jarak tuh lama. Yang paling utama, jangan jaga jarak dengan Tuhan. Karena Tuhan itu menopang segala sesuatu. Kalau gereja bikin PJJ, ada berapa sektor di sini Ibu? Berapa? Ini di sana angkat 10 jari maksudnya. 8 PJJ. Menurut pengamatan, karena saya sering khotbah di banyak PJJ di beberapa runggun. Yang hadir itu di bawah 30%. Tapi minta doa terus. Saya menyerukan kepada majelis, saya serukan kepada jemaat. PJJ bukan program gereja. PJJ itu refleksi dari anak-anak Tuhan yang hidup dalam komunitas sekalipun virtual. Karena itulah teknologi yang kita butuhkan hari ini bagi peningkatan komunitas, saling peduli, saling memperhatikan, saling mendoakan supaya kita benar-benar menjadi komunitas yang memberkati dunia. PJJ itu kan perpulungan jabu-jabu. Yang hadir itu cuma bapak-bapak, mama-mama. Bapak-bapaknya itu 10%. Mama-mamanya itu bisa naik di atas. Lalu waktunya kita manfaatkan semua fasilitas gereja. Menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu sekarang dinampakkan melalui anak-anak Tuhan, melalui gereja. Karakter Allah itu hanya bisa melalui orang-orang percaya yang telah ditebus. Kalau di zaman Yesus lahir, Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Yesus adalah karakter dan gambar Allah. Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jadi perantara buat kita. Andalah, saya, kita adalah gambar dan rupa Allah di bumi. Kita adalah sinar kemuliaan Allah di bumi. Kita hormati pemerintah. Kita taati semua aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Saya dengar ada mau bikin vaksin. Gereja sudah biasa donor darah. Kalau gitu mari kita rame-rame mendaftarkan diri untuk ikut divaksin. Mereka bilang, Pak, kelinci percobaan nggak apa-apa. Tuhan bekerja melalui vaksin. Dan kita menjadi modelnya penggerak bagi kota kita. Itulah sinar kemuliaan. Itulah karakter Allah di mana gereja memulainya. Orang percaya memulainya menjadi teladan. Dan karena itu Natal hari ini di seluruh dunia, khususnya GBKP Runggun Rawamangun, bangkit jadi cahaya kemuliaan, jadi gambar dan rupa Allah. Jadikan keluarga tempat yang indah dan aman
buat anak-anak kita bertumbuh dengan firman Tuhan. Mereka mengalami sukacita karena orang tua mereka hidup dalam kemuliaan Allah. Jadikan semua persekutuan-persekutuan yang hidup, KKR-nya, Permatanya, Morianya, Mamrenya, Zaitunnya, PJJ-nya, semua komunitas itu, izinkan dia dipenuhi oleh firman. Dan ketika Anda tampil, sinar kemuliaan Allah memenuhi bumi, gambar dan rupa Allah, karakter Allah. Dan ingat, jaminan mutlak dan sempurna, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela kita. Dia bukan jadi hakim buat kita, tapi pembela buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat seluruh jemaat. Selamat Natal buat para pertua emeritus, diaken emeritus, semua guru-guru KKR, semua pengurus PJJ, semua pengurus kategorial. Selamat Natal. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir dalam situasi apapun, karena firman menopang segala sesuatu. Karena Kristus pembela kita, karena Allah menyertai kita. Immanuel, dia menyertai kita setiap hari. Dan saya mau ingatkan kita ulang, Yesus tidak lahir di bulan Desember. Dia tidak lahir di tanggal 25 Desember saja. Tapi Alkitab berkata dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus lahir hari ini. Besok pagi kita bangun, dia sudah lahir. Tanggal 31 Desember, Yesus juga lahir hari itu. Tanggal 1 Januari, dia lahir hari itu. 365 hari, Yesus berotoritas di setiap kehidupan kita. Karena itu sekali lagi, saya serukan dari mimbar gereja GBKP Rawamangun. Jemaat GBKP Rawamangun, bangkitlah. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Suami istri bergandengan tangan, didik anak-anak kita dengan firman Allah. Biarkan mereka menikmati sukacita di rumah tangga kita. Hadiri semua persekutuan-persekutuan yang kita bangun. Taati semua protokol-protokol yang disediakan negara sebagai bukti bahwa gereja adalah cahaya kemuliaan Allah. Gereja adalah karakter Allah. Selamat Natal. Tuhan berkati. Haleluya. Bujur melala. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, hambamu ini terbatas, tapi firman-Mu menopang segala yang ada. Engkau cahaya kemuliaan. Engkau karakter Allah. Sekarang Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela perantara buat kami. Dan biarkanlah Tuhan kami alami firman-Mu, alami persekutuan-persekutuan di jemaat. Sehingga gerejamu sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Allah. Gerejamu memancarkan karakter Allah. Dan seluruh umatmu, mulai dari anak-anak bayi dalam kandungan ibunya, anak-anak KKR, Permata, Moria, Mamre, Zaitun, kami semua mengalami sukacita karena Kristus lahir hari ini, setiap hari. Dan kami pun memancarkan kemuliaan Allah. Covid tidak mengendalikan kami. Pandemi tidak mengendalikan kami. Tapi kami percaya firman-Mu, firman Allah yang menopang dan mengendalikan hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin.